Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin amma ba'du. Saya singkat saja karena waktu. Berbicara tentang sanad dan signifikansinya, kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah transmisi sanad hadis utama di Indonesia. Sanad beliau itu dua. Pertama dari Syekh Mahfud Termas. Ini sanad yang masyhur karena memang Mbah Hasyim itu mulazamah ngaji dengan Syekh Mahfud Termas lama di Mekah. Tapi dalam kitab yang saya tulis, dan belakangan saya juga menemukan juga kitab yang ditulis santri Tebu Ireng, namanya Kiai Muhammad Ilham Zaidul Haq ya. Itu ternyata yang ditulis beliau sama dengan yang saya tulis, bahwa Mbah Hasyim ini dapat sanad ali, namanya sanad yang tinggi, kitab Sahih Bukhari dari kakek buyut kami di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanad ali itu karena memang nyampenya sanad dari Syekh Nawawi kepada Imam Bukhari lebih dekat daripada lewat jalur Syekh Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud sendiri adalah muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya menemukan dalam kitab Kifayatul Mustafid lima alaminal asanid, kalau Syekh Mahfud itu ngaji kitab Futuhatul Makkiyahnya Imam Ibnu Arabi kepada Syekh Nawawi. Dan ya memang saat itu ma min alimin min ulama Jawa illa waqad akhadha anin Nawawi au akhadha an talamidatihi au qara'a kutubahu. Tidak ada ulama dari Jawa waktu itu kecuali pasti ngambil dari Syekh Nawawi. Hatta Syekhona Khalil, bahkan Syekh Syarqawi Gulu Al-Qudusi, beliau itu menjadi katib penulis kitabnya Syekh Nawawi yang berjudul Qatrul Ghais dan Salalimul Fudala, bertahun bi khatti nafsihi, ditulis dengan tangan beliau sendiri, Mbah Syarqawi pendiri Gulu tahun 1800, seingat saya 67 atau 69 sekitar itu. Nah, jadi semua itu ngaji, termasuk Syekhona Khalil. Nah, bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari ngambil daripada Syekh Nawawi? Dalam hitungan saya, Syekh Nawawi itu pada saat Mbah Hasyim datang ke Makkah, itu Mbah Hasyim masih sekitar umur 20-an. Saya sebut dalam kitab saya wa huwa fi nu'umati syababi. Sementara waktu itu Syekh Nawawi wa huwa fi awakhiri umri, sekitar usia 81. 81 itu adalah usia saat Syekh Nawawi menulis kitab Nasaihul Ibad. Masya Allah, usia 81 itu menulis kitab Nasaihul Ibad. Kiai sekarang 81 sedang bergelut dengan penyakit asam urat. Syekh Nawawi masih nulis kitab, bayangkan. Nah, disinilah
Kemudian kita bangga kalau dikatakan pesantren itu adalah NU dan NU adalah pesantren besar. Saat ini barangkali institusi yang paling masih menjaga sanad itu pesantren. Di pesantren kalau kita ngaji kitab, itu kiai biasa memberi sanad. Dan ini tidak kita temukan di kampus. Di kampus ada nggak, Prof? Nggak ada. Itu kenapa profesor di kampus kalau meninggal tidak ada hallnya, karena tidak pernah ngasih sanad ya. Tidak ada hallnya. Nah, barangkali yang membuat santri itu mengholi kiainya ya karena dia merasa ada alaqah batiniyah, alaqah ilmiah, hubungan kebatinan dengan gurunya. Saya ini muridnya itu. Kalau dosen di kampus itu kan yang penting asal pada saat sidang atau apapun ya, bimbingan, yang penting datang bawa apa gitu ya, atau dapat restu selesai. Tapi itu kalau di pesantren itulah barangkali sanad ini yang mahal. Seorang orientalis barat ya, lebih tepatnya dari Nimsawi, dari Austria, namanya Louis Springer. Ini hidup sezaman dengan Syekh Nawawi, tinggalnya terakhir di Kalkuta. Tapi dia belakangan berkebangsaan Inggris ya. Dia menyebut al-isnadu khasisah min khasaisil Islam. Sanad itu adalah salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki dalam tradisi Islam, terutama hadis. Terutama hadis. Beliau sebagai seorang orientalis mencoba meneliti, tidak ada itu dalam tradisi agama lain yang begitu memperhatikan sanad seperti dalam Islam. Padahal sanad sebenarnya tradisi agama-agama kuno. Syekh Yasin Al-Padani dalam kitabnya Faydul Mubdi, Sahifah 5 seingat saya, itu mengatakan tradisi sanad sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dari mana sanadnya Nabi Adam? Nabi Adam mendapatkan sanad langsung dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Inilah ayat yang menjelaskan, disitulah sanad dimulai. Syekh Yasin Al-Padani yang kemudian ditulis juga ulang dalam kitab-kitab sanad sahabatnya Sayyid Abbas Al-Maliki, ayahnya kakeknya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Masya Allah. Nah, ini tradisi sanad ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada, kalau Louis Springer mengatakan tradisi sanad itu dalam Islam merupakan keistimewaan Islam, hari ini kalau kita bicara di Indonesia, kita sempitkan spektrumnya, Indonesia barangkali yang masih sangat peduli sanad adalah pesantren-pesantren NU. Jadi itu Mbah Hashim itu memberi sanad pada seorang kiai Khatib Syuriah PCNU pertama di Kudus tahun 1928, namanya Kiai Fauzan. Kiai Fauzan ini adiknya neneknya Kiai Sahal Mahfud, guru saya dari Kudus. Itu dapat sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, termasuk hizib-hizib. Jadi Mbah Hashim itu termasuk memberi hizib-hizib. Ini saya barusan saya tulis itu. Nah, itu saya temukan ini manuskripnya. Saya yakin tentang Kiai Muhammad Ilham itu sudah mendapatkannya. Itu ditulis, itu beliau mendapatkannya fi awakhiri Ramadan, akhir bulan Ramadan tahun 1352 Hijriah, 51 Hijriah atau tahun 1932
Masehi. 30-an. Dan kemudian Kiai Fauzan memulai membaca Sahih Muslim dan kitab absahan. Apa absahan itu ya? Yang ada coretannya itu masih ada sampai sekarang di Kudus, di Damarat. Termasuk Ki Arwani, pendiri Pondok Yambu'ul Quran, membaca Sahih Bukhari di Masjid Menara Kudus sesudah dapat sanad dari Mbah Hashim. Luar biasa. Nah, saudara-saudara hadirin, nah, yang membedakan santri-santri dan masyayikh pesantren yang kita akan tetap dihormati adalah selama kita masih menjaga sanad. Sahabat-sahabat saya dari Muhammadiyah, saya ini termasuk yang banyak punya sahabat Muhammadiyah. Sahabat-sahabat Muhammadiyah itu iri sama NU. Kata teman-teman Muhammadiyah, ada namanya Dr. Imam Daruqutni. Dr. Imam Daruqutni saat ke Kabul bareng saya ngobrol, ya itu orang-orang NU itu sering iri sama Muhammadiyah tentang kampus Muhammadiyah, tentang rumah sakit Muhammadiyah, bro. Katanya lebih maju-maju. Malah di satu daerah itu ada NU itu yang punya di MWC hanya ambulan. Tapi warga NU dengan ambulannya dibawa pasiennya ke rumah sakit Muhammadiyah. Jadi sebenarnya warga NU itu donatur tetap Muhammadiyah sebenarnya. Ya, bahkan ada ketua PC bangga bilang, ya alhamdulillah kerjasama NU dan Muhammadiyah di sini baik terjalin. Kalau Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus, kami NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Ini yang diirikan warga NU kepada Muhammadiyah. Tahukah kita apa yang diirikan warga Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah dari NU? Dr. Imam Daruqutni mengatakan, kami orang Muhammadiyah sejujurnya iri dengan NU. Orang menganggap kami hebat di rumah sakit, di kampus. Tapi saya sebagai pengurus Muhammadiyah menganggapnya lama-lama kok Muhammadiyah hanya seperti perusahaan. Seperti perusahaan, memikirkan manajemen. Yang kurang dari kami kaderisasi ulama, terutama ulama-ulama yang bersanad. Dan itu yang hanya dimiliki oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama di pesantren. Dulu. Jangan keplok dulu, Pak. Saya bilang sekarang karena banyak kiai-kiai NU yang sudah tidak melakukan ini. Dulu setiap saya hatam kitab kecil, kiai pasti, aku ngaji kitab ini dari sini, ngaji kitab ini sanad dari sini. Maka saya respect ya dengan Kiai Kafabik. Saya beberapa kali bareng beliau, saya lihat setiap kali beliau datang di pondok alumninya, pasti memberi sanad. Dalailul Khairat dan lain-lain, kitab apa, Wahab dan lain sebagainya. Beliau jelaskan, saya dapat dari ayah saya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seorang alim, seorang ulama, pesantren baru bisa dianggap siqah. Siqah itu terpercaya kalau dia punya sanad. Sebab ilmu tanpa sanad laksana rumah tanpa tiang dan tanpa atap. Ilmu tanpa sanad laksana tiang tanpa laksana rumah tanpa apa tadi? Tiang dan apa? Atap. Dalam satu syair dijelaskan apa itu syairnya. Nah, al-ilmu in fatahu isnadu musnadihi kal baiti laisa lahu saqfun wala tanibun. Ada yang baca kal baiti laisa lahu saqfun wala watadu. Rumah tanpa tiang, tanpa atap, itu artinya mengkhawatirkan, gampang rubuh. Kalau pondok ini katanya kokoh karena dulu dibangun oleh orang insinyur, nah itu kan pasti dihitung. Ini
tiangnya harus sekian, sekian, sekian kalau tiang lantai. Rumah tanpa atap, tanpa tiang membuat orang di dalamnya mengkhawatirkan. Begitulah ilmu tanpa sanad, apa yang disampaikan mengkhawatirkan. Bahkan kata Mbah Hashim, nah ini saya sekarang mengutip syair yang dikutip Mbah Hashim. Nah, ketika memberi ijazah pada Ki Fauzan Damaran bin Asy-Syaikh Maksum Kudus, beliau mengutip, ini bukan syairnya Mbah Hashim, tapi Mbah Hashim itu seorang adib ya, seorang ahli sastra. Beliau dalam ijazahnya pada Ki Fauzan mengutip, kamu harus perhatikan sanad. Apa kata Mbah Hashim? Dulu ada seorang ulama tidur ngimpi. Ngimpinya itu bersyair, Pak. Masya Allah. Ya orang zaman dulu, ngimpinya itu bikin syair. Apa ngimpinya, syairnya? Ta'allam mastata'ta li qasdi wajhi fa innal ilma min subulin najati wa laysal ilmu fid dunya bi fakhrin idza ma halla fi ghairi tiqati wa man talabal uluma li ghairi wajhi ba'idun antarahu minal hudati. Ta'allam, belajarlah engkau, mastata'ta liqasdi wajhi, sebisa mungkin kau cari ilmu karena niat mendapatkan ridhaku, kata Allah. Fa innal ilma min subulin najati, karena ilmu sesungguhnya adalah jalan keselamatan seseorang. Tapi berikutnya ini yang mahallu syahid tema kita, walaisal ilmu fid dunya bi fakhrin, ilmu seseorang tidak akan mengagumkan. Oh, dia kalau baca Sahih Bukhari enak sekali, kalau baca Sahih Muslim hebat sekali, penjelasannya enak, bahkan hafal nomor halamannya, sebaris-barisnya, nomor hadisnya. Ditanya, sanadnya dari mana? Oh, tapi dia menghafalkan sendiri, membaca hadis sendiri, menghafalkan Sahih Bukhari sendiri, menghafalkan Sahih Muslim sendiri. Kalau itu yang terjadi, Mbah Hashim mengutip syair ini, walaisal ilmu fid dunya bi fakhrin, orang yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidaklah mengagumkan idza mahalla fi ghairi tiqati, kalau dia ada pada orang yang tidak dianggap thiqah, terpercaya, karena sanad keilmuannya tidak jelas, transmisi keilmuannya tidak jelas. Wa man talabal uluma li ghairi wajhi, siapa orang mencari ilmu bukan karena Allah, ba'idun antarahu minal hudati, jauhlah dia, kau lihat, dari termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah. Sebenarnya ulama-ulama kita itu di Indonesia memiliki dua kelebihan ya. Yang pertama sanad ya. Yang kedua kemampuan membaca zaman, baik zamannya maupun zaman yang akan datang ya future atau nubuah. Kalau kita buka kitab-kitab klasik misalnya, saya memang mungkin saya lebih banyak berkutat pada kitab-kitab turas ya. Itu Mbak Yeni itu pernah dalam satu kesempatan Basul Masail bertanya, saya ingat waktu itu di Muktamar, bagaimana hukumnya nanti kalau orang sudah jalan-jalan dengan anunya Elon Musk yang ke luar angkasa, sholatnya itu madhep kiblatnya kemana? Karena kiblatnya di bawah. Begini. Ini pertanyaan orang-orang sekarang. Memang dahulu banyak ulama yang mungkin kalau berbicara tentang futuristik itu banyak tidak suka.
Coba kitab-kitab klasik ulama-ulama, kamu jangan membahas masalah tafridiyah namanya. Andai kata jikalau nanti, itu memang ulama-ulama kita klasik sebagian tidak mau. Karena yang sekarang saja Anda hadapi ini, Anda belum bisa jawab. Gitu. Ya, kok mikirnya sudah futuristik gitu loh. Itu ada yang begitu. Tapi ternyata yang saya kaget pada saat saya ngaji Syarah Sulam Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Mirqah Tutu'udin Tasdik, pertanyaan Mbak ini dalam Basul Masail waktu itu, sebenarnya ini pertanyaan bukan pertanyaan resmi, waktu di Lampung itu, ini harus kita jawab. Ke depan ini akan ada muncul pertanyaan semacam ini. Ternyata dalam Syarah Mirqah Tasdik dalam bab menghadap kiblat, Syekh Nawawi sudah menjawab itu. Orang itu kalau menghadap kiblat, arahnya ke kiblat, baik itu nanti dia berada di bawah bumi sedalam apapun, maupun dia di atas langit setinggi apapun, dia tetap arahnya ke depan. Nggak begini sholatnya. Wah, kata saya luar biasa ini. Ternyata sudah. Jadi itu sesungguhnya ya, kemampuan ulama-ulama kita sejak dahulu sudah ada. Nah, tapi kalau mau dilembagakan, harapan saya tidak hanya yang bersifat kayak metalurgi, bro, ya, metalurgi tentang ya AI, tapi juga barangkali hal-hal yang dari sisi agama seperti tadi juga muncul. Kalau jadi tim sukses itu nggak perlu belajar kayak Gus, itu alamiah pinter sendiri. Kayak orang kawin itu kan, itu nggak perlu belajar hidup gitu. Kiai itu kalau bab tim sukses atau apa, pinter sendiri. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan, dan karenanya kemampuan beradaptasi dengan zaman, dan baik zaman sekarang dan zaman akan datang, sesungguhnya itu juga adalah salah satu kekayaan dan kemampuan yang dimiliki oleh ulama-ulama kita selain sanad. Sanad tetap harus dijaga bersih, karena itu kehati-hatian. Al-isnadu minad-din, laulal isnad, wakana man sya'a ma sya'a. Itu pesantren itu salah satunya. Tapi memang kiai-kiai dan ulama pesantren tidak boleh takut ketika memaknai satu teks. Ini dulu Mbah Hasim kalau ngabsai begini, kalau menerjemahkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita tidak boleh menerjemahkan, memaknai satu teks, hadis atau apapun di luar yang dijelaskan oleh katakanlah guru kita? Saya melihat misalnya Mbah Soleh Darat, itu ulama yang ketika memaknai tafsir itu berani. Dengan tafsir batininya, tafsir isyarinya. Ulama-ulama tafsir dahulu, saya yakin kalau yang bersanad nggak ada yang menafsirkan begitu. Ketika beliau menafsirkan ayat tentang haramnya bangkai, haramnya makan darah, haramnya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, babi dan sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, itu menerjemahkannya luar biasa. Ya, berpikirnya jauh. Apa kata beliau? Bangke itu dunia. Jangan kau hanya tidak makan bangke, tapi kau sama dunia senang, sama saja makan bangke. Dunia jiwa, itu satu. Kedua, ketika makan darah, darah itu ternyata hawa nafsu. Ketika mengartikan babi adalah syahwat. Kemudian ketika mengartikan wa uhilla li ghairillah, kau tidak ikhlas, bukan cuma menyebut dengan menyebut apa namanya, nama ini dan itu. Nah, ulama-ulama semacam ini sebenarnya dia keluar dari tradisi sanad, tapi tetap bersanad ternyata. Keluar dari tradisi sanad, tapi bersanad karena ketika menjelaskan tafsir lain yang di luar gurunya, itu ternyata punya sandaran. Termasuk ketika datang, dulu
Saya ingat di kajian itu Prof tempat saya ngaji dengan PSL unik. Kalau yang datang menteri Abdullah Salam itu biasa-biasa saja. Atau pejabat malah Gus Dur datang kan beliau nggak ngomongin karena ngomong waktu jadi presiden. Tapi kalau yang datang apa namanya ulama malah luar biasa disambut. Ternyata santri-santri itu dulu berani menafsirkan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Nah, di sini ketika ditafsirkan itu di luar tafsir yang bersanad. Innal muluka diartikan hubbud ya. Idza dakhalu qaryatan ketika masuk al-qulub. Orang itu kalau sudah hubbud dunia, kiai kalau sudah pintar jadi tim sukses, afsaduha. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.